Salam kawan-kawan Nusantara, kawan-kawan budayawan dan seniman. Mari kita sharing ya tentang dari mana sebenarnya kesenian tradisional Nusantara kita, asalnya dari mana, kita lihat persamaannya dan perbedaannya. Ini pipa ya, asli dari Yunan. Orang-orang Cina itu memakai ini. Pipa ini kecapi yang nenek moyangnya ya inilah ya. Ada sih yang bentuk klasiknya, tapi kalau yang saya punya ini yang bentuk sekarang yang modern ya. Jadi macam-macam pipa itu dari kecapi-kecapi. Kalau di Batak ada hasapi ya. Kalau di Dayak ada namanya sape ya, sape. Ini senarnya 4, ini si ya. Tapi sape itu aslinya kalau di Vietnam itu sam itu 3 ya, pe jadi 3 dawai. Artinya kalau sekarang sape itu ada yang 4, ada yang 6 ya. Anak muda sekarang memakainya itu pakai 6 kebanyakan, 4 atau 6 sape gitu. Ada sape karang yang 2. Kalau yang sekarang udah modern, udah dimodernkan di Sarawak, Malaysia juga. Ini sape dari Dayak Kalimantan ya. Pada dasarnya aslinya itu cuma tiga senar. Ini dia sape yang asli ya. Ini belum saya pasang senar karena masih renovasi. Ini contoh-contoh musik yang asalnya dari Yunan, dari pipa ya, karena memang di Kalimantan pada saat itu peralatan belum canggih, seadanya aja. Jadi cuman 3 senar dan bentuknya begini. Sape itu menyerupai perahu. Kalau pipa itu seperti buah-buah labu ya, cenderung di sana dengan buah labu. Jadi belakangnya cembungnya tuh bulatnya di belakang. Kalau sape Dayak Kalimantan ini hampir sama dengan Vietnam, dengan Filipina, Sarawak, semua sama. Karena memang dari nenek moyangnya alat musik petik itu dari pipa sana. Akulturasi berkembang akhirnya menjadi sape ini, dan ada yang 4 senar, ada yang 6 senar. Inilah perkembangannya. Tapi aslinya sape itu, sa itu 3, pe itu dawai, jadi 3 senar ya. Dan ini hasapi dari Sumatera Utara, dari Toba, Simalungun, ada juga yang dari Karo, itu hasapi juga, bentuknya gini, 2 senar. Ini perkembangan dari kecapi-kecapi itu. Kalau di Dayak itu sape, ini hasapi, kecapi ya. Ujung-ujungnya mereka ada perubahan nih, tapi ini 2 senar ya. Sekarang ada yang pakai 3 senar, 4 senar, hasapi itu. Ini bentuknya begini ya, hampir sama kayak sape dari kayu juga, berdawai senar. Ya, jadi dari pipa pertamanya di Yunan itu ya alat petik yang dari kayu dan senar. Perkembangannya sehingga menjadi hasapi. Banyak di Jawa atau di mana memakai senar. Di Sulawesi mereka memakai kayu karena memang bahannya yang ada kayu ya. Ini hasapi dari pipa, sape juga sama semuanya dari Yunan sana. Erhu ada juga di Betawi, jadi teyan, kongayan, itu semua dari sana. Yang bersifat musik gesek di Nusantara ini yang menggunakan senar 2 itu dari Yunan. Saya tidak mengada-ada, tapi memang sejarahnya dari sana. Berbeda dengan biola. Kalau biola memang dari Eropa ya, menggunakan 4 senar dan bentuknya lain. Nah, ini adalah sulim ya. Alat musik kalau bahasa Indonesianya namanya suling ya. Kalau di Sumatera Utara sulim ya. Ini nadanya banyakan sudah diatonis ya. Tapi kalau untuk aslinya itu pentatoniknya do re mi sol la ya. Kebanyakan lagu-lagu lama itu do re mi sol la, bisa dipakai diatonis karena lubangnya sudah ada 6 ya. Yang aslinya tuh 5, lubangnya 4 gitu. Ini juga ada sarune. Sarune itu sarune ya. Di Cina juga ada sarune itu. Aslinya dari sana ada. Tapi kalau kita sudah pakai kayu-kayu dari lokal ya. Ini sarune. Sarune etek. Ada yang bolon, yang besar. Ini memang dari bambu karena memang negara tirai bambu di sana ya. Kita tidak bisa memungkiri lagi. Kalau memang musik-musik kita tuh banyak dari bambu, dari kayu, musik tradisional dari bambu
kayu kuningan, kadang-kadang dari kulit ya. Kalau untuk gendang-gendangnya itu ya itu dimanapun mereka bisa pakai ya. Dari kulit kerbau, sapi itu taganingnya itu dia pakai kulit sapi. Tetapi di sana juga di Yunan memang ya kalau untuk gendang tabuhan itu semua hampir sama lah. Di barat juga ada, Indian juga ada. Tapi umumnya alat musik yang dipakai tiup, petik, alat musik gesek itu, terus pukul yang kuningan itu memang dari Yunan, dari Cina Selatan, dari Tibet, Mongol ya, Mongoloid, suku Mongoloid pakai itu. Semuanya memakai. Kita bisa tarik garis lurus memang dari sanalah. Banyak perdebatan kalau Indonesia bukan dari sana karena beda, yang sana sipit putih ya, karena memang beda iklim, bukan karena beda bagaimananya kita sangat beda, enggak, iklim aja, iklim, karena di sana dingin, lebih dingin, mata lebih sipit, kadang mataharinya gitu ya, lebih dingin. Di Indonesia suku tropis jadi berbeda kulit, tapi memang asalnya satu. Bukti kalau memang kesenian kebudayaan adat kita memang dari sana. Terserah dengan orang-orang yang nyatakan kalau ada yang dari India, dari mana, memang ujung-ujungnya dari sana, dari Timur Tengah ya, aslinya dulu zaman Adam dan Hawa sampai Menara Babel. Ada menjadi beberapa bahasa, beberapa budaya terpencar lah. Ada yang ke Yunan, dari Yunan lewat terus ke Thailand, Vietnam, Filipina, Kalimantan, Sulawesi, ke sini. Kalau yang dari Sumatera, yang dari India itu, karena dari India ke Sumatera dekat ya, sangatlah ya, dekat, berapa jam saja naik pesawat bisa. Ya, nggak sejauh dari Yunan sana. Mereka dari India itu masuk Sumatera, banyak di Aceh, ada juga di Sumatera Utara gitu. Jadi kalau bilang dari India sedikit lah ya, karena yang memakai musik India itu di Indonesia, ujung-ujungnya kalau kita lihat musik India di Indonesia itu musik dangdut, dan itu sudah ya tahun-tahun kesini, tahun-tahun muda sekali ya. Musik India lama itu kecapi sitarnya itu beda ya, nggak ada di negara kita yang memakai seperti itu. Kebanyakan kita musik-musik kecapinya, sitarnya, alat musik tiup, alat musik pukul, alat musik gesek dari Yunan. Nah, ini adalah kenong ya. Banyak masyarakat Indonesia menggunakan kenong dari bahan kuningan dan perunggu ya. Di Kalimantan juga suku-suku Iban itu memakainya. Di Kalimantan Timur, suku Kenyah juga masih pakai gongnya itu. Di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, suku-suku Dayak sana ya, memakainya. Dan kalau di Sumatera juga digunakan gong itu. Pokoknya bahan yang dari kuningan, dari perunggu, berbentuk gong, bulat ini ya, ada pentolannya itu memang diadopsi dari suku-suku tertua dari zaman dulu ya. Asalnya kuningan ini memang dari Yunan sana, karena kita lihat banyak menggunakan gong-gong mereka, alat musik mereka ya. Itu mereka datang membawa ini, juga hasil pertukaran dengan Palawija, dengan persahabatan mereka memberikan alat kuningan ini, gong-gong ini ya. Jadi memang di Indonesia banyak sekali, dari Sumatera Utara, Palembang, Padang, semua memakai gong ini, alat musik dari kuningan ini ya. Di Kalimantan, di Sulawesi, sampai di Nusa Tenggara Timur ya, di Flores, di Kupang, masih pakai alat ini, alat kuningan ini, alat kenong, gong ini ya. Jadi memang banyak sekali di Indonesia menggunakan alat-alat ini sebagai musik tradisi, musik adat dan budaya dari zaman dulunya. Sudah tidak dipungkiri lagi, memang kita menganut dari sana. Dari sanalah kita tahu nenek moyang kita tuh di mana. Kita nggak ada pakai biola ya. Biola, kalau biola mungkin ada sudah tahun-tahun setelah Masehi segini, tahun ya 1500, 1600 baru masuk Indonesia. Tapi Nusantara, alat kuningan ini 500 tahun atau sebelumnya dan setelahnya juga masih banyak perdatangan alat musik kuningan ini, dari kenong-kenong ini dan gong-gong yang dipakai untuk upacara adat. Inilah bukti-bukti bahwa memang sebagian besar masyarakat Nusantara ini alat musiknya membuktikan kalau memang nenek moyang kita dari sana, membawa alat-alat ini dari negeri asalnya, dibawa untuk kehidupan mereka di sini, beranak cucu ya, berkembang, jadi alat-alat ini dipakai untuk
acara keluarga, acara adat untuk menghormati leluhurnya. Jadi kalau dibilang bukan Cina, bukan Yunan, ya alatnya kita bisa lihat talempong semua ya, alat musik, gondang, taganing semua tuh pakai Kuningan di Jawa ya. Alat-alat musik Kuningan ini dipakai, gamelan itu semua itu dari Yunan sana, dari Asia Tenggara. Jadi nenek moyang kita memang mengadopsi alat-alat itu sampai sekarang ini digunakan. Jadi secara garis besar kita ini memang keturunan dari sana. Kebanyakan walaupun ada yang DNA dites ada dari negara lain, bangsa lain, itu hanya beberapa, tidak semuanya. Kalau lihat dari kasat mata, musik-musik dan kebudayaan Indonesia ini memang dari sana. Ada perubahan-perubahan kecil tetapi corak penggunanya hampir sama dengan mereka. Ini pro dan kontra, kita lihat garis besarnya saja. Dan apa yang dipakai sampai sekarang, itulah leluhur dan nenek moyang kita. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya. Nanti kita bahas lagi dengan kebudayaan yang lainnya, dengan budaya-budaya kuno dan tariannya. Salam Nusantara, salam kebudayaan.